Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas 20C kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai spektroskopi inframerah yang beranggotakan 1. Puspita Mayasari, 2. Mardiana Suryani, 3. Sarwititi Retnaning Rahayu, 4. Hesti Erma Saputri, 5. Anissa Dini Wahyu Sulistyowati, 6. Lilis Sulistyowati. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian. Spektroskopi adalah ilmu yang mempelajari tentang metode-metode untuk menghasilkan dan menganalisis spektrum. Interpretasi spektrum yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis unsur kimia, meneliti arus energi atom dan molekul, meneliti struktur molekul, dan untuk menentukan komposisi dan gerak benda-benda langit. Menurut Danu Santoso 1995, PEK 409. Untuk inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Untuk spektrofotometri inframerah merupakan suatu metode mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 mikrometer atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat min 1. Dalam hal ini, interaksi antara sinar inframerah dengan molekul hanya menyebabkan vibrasi. Vibrasi itu bergerak pada tempatnya. Dasar spektrofotometri inframerah digambarkan oleh Hooke, di mana didasarkan atas senyawa yang terdiri dari dua atom atau di atom yang mana digambarkan dengan dua buah bola yang saling terikat oleh pegas. Jika pegas direntangkan atau ditekan pada jarak keseimbangan tersebut, maka energi potensial dari sistem tersebut akan naik. Untuk vibrasi molekul, di mana H menyatakan terapan Planck 6,6242 kali 10 pangkat min 27 erdet, dan V menyatakan tetapan frekuensi dalam Hertz. Hubungan di antara frekuensi dan panjang gelombang lambda dinyatakan sebagai V sama dengan C per lambda, di mana C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 10 cm det min 1 dan lambda dinyatakan dalam sentimeter. Kebalikan panjang gelombang V menyatakan jumlah gelombang per sentimeter. Jadi, V sama dengan 1 dibagi lambda. Jumlah gelombang V berbanding lurus dengan frekuensi atau energi. Karena itu, bagian horizontal spektrum inframerah biasanya dinyatakan sebagai jumlah gelombang V dalam sentimeter pangkat min 1. Berikut gambar vibrasi molekul tingkat-tingkat vibrasi untuk suatu ikatan yang bervibrasi. Vibrasi stretching. Makin rumit struktur suatu molekul, semakin banyak bentuk-bentuk vibrasi yang mungkin terjadi. Akibatnya, kita akan melihat banyak pita-pita absorpsi yang diperoleh pada spektrum inframerah. Bahkan bisa lebih rumit lagi bergantung pada molekul dan kepekaan instrumen. Hukum Hooke dapat membantu memperkirakan daerah di mana vibrasi terjadi. V sama dengan 1/2 Vc Vf M1 plus M2 per M1 M2. Berdasarkan hukum Hooke, V jumlah gelombang, C kecepatan cahaya, M1 massa atom 1, M2 massa atom 2, V tetapan gaya. Semakin banyak besar tetapan gaya, semakin besar frekuensi vibrasi dan makin besar jarak energi di antara tingkat-tingkat kuantum vibrasi. Tetapan gaya untuk ikatan tunggal atau rangkap dua
dan rangkap 3 masing-masing 5 kali 10 pangkat 5, 10 kali 10 pangkat 5, dan 15 kali 10 pangkat 5. Berikut gambar vibrasi triancing, bentuk vibrasi gugus metilen. Dua komponen spektrofotometer inframerah terdiri dari 5 bagian pokok, yaitu satu sumber radiasi, dua detektor, tiga monomakrometer, empat sel sampel, lima recorder. Sumber radiasi. Sumber energi adalah suatu sumber energi yang memancarkan pancaran radiasi elektromagnetik. Pancaran inframerah dihasilkan oleh sebuah sumber yang dipanaskan dengan listrik sampai 1000 sampai 1800. Sumber ini sering berupa filament nes globar maupun kawat microfilm. Filament net dibuat dari sebuah pengikat dan oksida zirkonium, thorium, dan cerium. Globa ialah sebuah batang kecil silikon karbida. Kawat nikrom merupakan campuran nikel dan krom. Detektor. Detektor dikenal dua macam detektor, yaitu detektor foton dan detektor panas. Detektor panas bisa dipakai untuk mengukur radiasi inframerah, termasuk termokouple dan bolometer. Detektor berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi yang diteruskan dan telah berubah menjadi energi listrik oleh fotomultiplier. Hasil pengukuran detektor dilakukan penguatan dan dicatat oleh alat pencatat yang berupa printer dan mengamat angka. 3. Monokromator. Monokromator berfungsi sebagai penyeleksi panjang gelombang, yaitu mengubah cahaya yang berasal dari sumber sinar polikromatis menjadi cahaya monokromatis. Jenis monokromator yang saat ini banyak digunakan adalah grating atau lensa prisma dan filter optik. Jika digunakan grating, maka cahaya akan dirubah menjadi spektrum cahaya, sedangkan filter optik berupa lensa berwarna sehingga cahaya yang diteruskan sesuai dengan warnanya lensa yang dikenai cahaya. Ada banyak lensa warna dalam satu alat yang digunakan sesuai dengan jenis pemeriksaan. Monokromator terdiri atas A. Prisma berfungsi mendispersikan radiasi elektromagnetik sebesar mungkin supaya didapatkan resolusi yang baik dari radiasi polikromatis. B. Kisi difraksi berfungsi menghasilkan penyebaran dispersi sinar secara merata dengan pendispersi yang sama. Hasil dispersi akan lebih baik. Selain itu, kisi difraksi dapat digunakan dalam seluruh jangkauan spektrum. C. Celah optik berfungsi untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diharapkan dari sumber radiasi. Apabila celah berada pada posisi yang tepat, maka radiasi akan dirotasikan melalui prisma, sehingga diperoleh panjang gelombang yang diharapkan. D. Filter berfungsi untuk menyerap warna komplementer sehingga cahaya yang diteruskan merupakan cahaya berwarna yang sesuai dengan panjang gelombang yang dipilih. 4. Sampel kuvet. Spektroskopi inframerah umumnya melibatkan larutan sebagai sampelnya, sehingga perlu diberikan wadah khusus yang terbuat dari bahan transparan yang bisa ditembus oleh cahaya monokromatis. Bahan yang umum digunakan adalah sel kuarts, kaca, atau plastik. 5. Recorder digunakan sebagai alat pembaca dan pencatat. Spektrofotometer inframerah mempunyai sistem optik yang serupa dengan ultraviolet atau sinar tampak. Perbedaan utama terletak pada sumber energi dan sel. Sumber radiasi pada spektrofotometri bias laser. Oleh karena sinar inframerah mempunyai energi yang lebih rendah
dari sinar ultraviolet atau sinar dampak. Maka tebal sel yang dipakai pada spektrofotometer lebih tipis daripada untuk spektrofotometer lainnya, 0,002 mm. Oleh karena tidak ada pelarut yang sama sekali transparan terhadap sinar inframerah, maka cuplikan dapat diukur sebagai padatan atau cairan murninya. Cuplikan padatan digerus dalam mortir kecil bersama kristal KBr kering dalam jumlah sedikit sekali 0,5 sampai 2 mg cuplikan plus 100 mg KBr kering. Campuran tersebut dipres di antara dua skrup memakai kunci. Kemudian kedua skrupnya dibuka dan ban yang berisi tablet cuplikan tipis diletakkan di tempat sel spektrofotometer inframerah dengan lubang mengarah ke sumber radiasi. Mekanisme kerja spektroskopi inframerah. Sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator, lalu cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke digital dan dilihat hasilnya. Selanjutnya, perhitungan dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram. Prinsip kerja spektroskopi inframerah. Bila suatu senyawa diradiasi menggunakan sinar inframerah, maka sebagian akan diserap oleh senyawa, sedangkan yang lainnya akan diteruskan. Serapan ini diakibatkan karena molekul senyawa organik dapat dialami oleh senyawa organik, namun ada beberapa yang tidak terdeteksi oleh spektrometri inframerah. Masing-masing ikatan yang akan mempunyai sifat khas. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitansi. Sebuah persentase transmitansi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Dalam prakteknya, hal itu tidak pernah terjadi. Dengan kata lain, selalu ada serapan kecil dan transmitasi tertinggi hanya pada 95%. Dalam spektrum inframerah akan terdapat suatu grafik yang menghubungkan bilangan gelombang dengan persen transmitansi. Berikut adalah grafiknya. Analisis kualitatif dan kuantitatif dengan inframerah. A. Analisis kualitatif dengan inframerah. Ini umumnya berguna untuk mengklasifikasi seluruh daerah ke dalam 3-4 daerah yang lebar. Salah satu cara ialah dengan mengkategorikan sebagian daerah inframerah dekat 0,7 sampai 2,5 mikro, daerah fundamental 2,5 sampai 5,0 mikro, dan daerah inframerah jauh 50 sampai 500 mikro. Cara yang lain adalah dengan mengklasifikasikannya sebagai daerah sidik jari 6,7 sampai 14 mikro. Dari kedua klasifikasi ini, tampak bahwa dalam kategori kedua semua daerahnya adalah fundamental, dan ini paling banyak digunakan. B. Analisis kuantitatif dengan inframerah. Kebanyakan penggunaan spektroskopi inframerah dalam analisis kuantitatif adalah untuk menganalisis kandungan udara. Misalnya, jika udara mengandung polutan seperti CO, metil-etil keton, metanol, etilen oksida, dan uap CHCl3, sampel udara yang mengandung polutan atmosfer dianalisa dengan alat inframerah. Polutan lain seperti CS2, HCN, SO2, nitrobenzen, vinil klorida, iboran, kloropena, metilmerkaptan, piridin, juga dapat dianalisa secara kuantitatif dengan spektrofotometer inframerah.
Daerah serapan inframerah. Yang pertama yaitu alkana. Pita utama yang nampak dalam spektra inframerah alkana disebabkan oleh stretching CH di daerah 2850 sampai 3000 cm pangkat min 1. Samping CH2 dan CH3 di daerah 1450 sampai 1470 cm pangkat min 1. Rocking CH3 pada kurang lebih 1370 sampai 1380 cm pangkat min 1. Dan pita rocking pada 720 sampai 725 cm pangkat min 1. Pita-pita ini tidak dapat dijadikan patokan karena kebanyakan alkana mengandung gugus-gugus ini. Kedua yaitu alkena. Vibrasi stretching CH alkena terjadi pada panjang gelombang yang lebih pendek daripada CH alkana. Ingat bahwa ikatan karbon hidrogen alkena mempunyai sifat lebih kuat daripada ikatan karbon hidrogen alkana. Makin kuat ikatan, makin sukar bervibrasi dan memerlukan energi yang lebih tinggi. Jadi, alkena yang mempunyai paling sedikit satu hidrogen menempel pada ikatan rangkap 2 biasanya mengabsorpsi di daerah 3050 sampai 3150 cm pangkat min 1. Bentuk stretching C rangkap C alkena terjadi di daerah 1645 sampai 1670 cm pangkat min 1. Pita ini sangat jelas bila hanya satu gugus alkil menempel pada ikatan rangkap 2. Semakin banyak gugus alkil yang menempel, intensitas absorpsi berkurang karena vibrasi terjadi dengan perubahan momen dipol yang lebih kecil. Untuk alkena-alkena trisubstitusi, tetrasubstitusi, C rangkap C sering mempunyai intensitas yang rendah atau tidak teramati. Selanjutnya yaitu alkuna dan nitril. Alkuna ujung memperlihatkan pita stretching CH yang tajam pada 3300 sampai 3320 cm pangkat min 1 dan bentuk bending CH yang jelas pada 600 sampai 700 cm pangkat min 1. Stretching C rangkap N pada alkuna ujung nampak pada 2100 sampai 2140 cm pangkat min 1 dengan intensitas sedang. Untuk stretching C rangkap C alkuna dalam berupa pita lemah yang terjadi pada 2200 sampai 2260 cm pangkat min 1. Daerah serapan inframerah selanjutnya yaitu alkil halida. Ciri absorpsi alkil halida adalah pita yang disebabkan oleh stretching CX. Posisi untuk pita-pita ini adalah 1000 sampai 1350 cm pangkat min 1 untuk CF, 750 sampai 850 cm pangkat min 1 untuk CCl, 500 sampai 680 cm pangkat min 1 untuk CBr, dan 200 sampai 500 cm pangkat min 1 untuk CI. Absorpsi ini tidak berguna untuk diagnosis. Selanjutnya yaitu alkohol dan eter. Alkohol dan eter mempunyai ciri absorpsi inframerah karena stretching CO di daerah 1050 sampai 1200 cm pangkat min 1. Oleh karena pita-pita ini terjadi di daerah spektrum di mana biasanya terdapat banyak pita lain, maka pita-pita tersebut tidak bermanfaat untuk diagnosis. Akan tetapi, stretching OH alkohol yang terjadi di daerah 3200 sampai 3600 cm pangkat min 1 lebih berguna. T-butil alkohol dilarutkan dalam karbon tetraklorida. Karbon tetraklorida banyak digunakan sebagai pelarut di dalam studi inframerah. Karenanya, relatif stabil dan transparan terhadap cahaya inframerah pada kebanyakan daerah spektra yang berguna. Selanjutnya yaitu aldehid dan keton. Ciri absorpsi inframerah aldehid dan keton adalah vibrasi stretching C rangkap O. Oleh karena gugus karbonil polar sekali. Stretching ikatan ini menghasilkan perubahan momen dipol yang cukup besar.
Akibatnya, stretching karbonil merupakan spektra yang intensitasnya tinggi. Oleh karena terjadi di daerah spektrum yang umumnya tidak ada absorpsi lain, maka stretching karbonil merupakan metode yang dapat diandalkan untuk mendiagnosis adanya gugus fungsional di dalam suatu senyawa. Berikut frekuensi stretching karbonil, jenis keton, rantai terbuka normal, frekuensi 1715 cm pangkat min 1. Jenis keton 3 anggota, frekuensi 1850 cm pangkat min 1. Jenis keton 4 anggota, frekuensi 1780 cm pangkat min 1. Jenis keton 5 anggota, frekuensi 1745 cm pangkat min 1. Jenis keton 6 anggota, frekuensi 1715 cm pangkat min 1. Jenis keton 7 anggota, frekuensi 1705 cm pangkat min 1. Karakteristik inframerah. 1. Tidak dapat dilihat manusia. 2. Tidak dapat menembus materi. 3. Yang tembus pandang. 4. Dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. 5. Panjang gelombang inframerah memiliki hubungan yang berlawanan terbalik dengan suhu. Ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Aplikasi pada spektroskopi inframerah. 1. Identifikasi gugus fungsional. 2. Dengan mempertimbangkan adanya informasi lain seperti titik lebur, titik didih, berat molekul, dan refraktif indeks, maka dapat menentukan struktur dan dapat mengidentifikasi senyawa. 3. Dengan menggunakan komputer, dapat mengidentifikasi senyawa bahkan campuran senyawa. Berikut adalah gambar spektroskopi inframerah. Berikut sumbernya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam mempresentasikan ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.